Assalamualaikum sahabat tercinta. Ini mengisahkan sebuah pesantren yang menjadi pusat perhatian ketika fitnah besar menuduh sang pemimpin, Kiai Abdul Salam, sebagai ancaman bagi negara. Kopassus, pasukan elit Indonesia, dikirim untuk menangkap Kiai ini. Akankah Kiai ini tertangkap dan dihukum? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang mengguncang dan membuat kita merinding penuh haru ini. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak, Bogor, berdiri sebuah pesantren tua yang dikenal sebagai Pesantren Al-Hidayah. Pimpinan pesantren itu adalah seorang kiai bernama KH Abdul Salam. Beliau dihormati oleh masyarakat setempat karena kebijaksanaannya dan kearifan dalam mengajarkan nilai-nilai agama serta kehidupan. Namun, ketenangan hidup Kiai Abdul Salam terganggu oleh kabar yang meresahkan. Sebuah fitnah menyebar bahwa beliau terlibat dalam jaringan kelompok radikal yang mengancam keamanan negara. Fitnah itu bermula dari seorang pedagang gelap bernama Wirya yang dendam kepada Kiai Abdul Salam. Wirya pernah mencoba menipu warga desa dengan praktik riba, namun dihalangi oleh Kiai Abdul Salam yang menasihati warga agar menjauhi jerat utang yang tidak adil. Kehilangan sumber penghasilannya, Wirya melaporkan informasi palsu kepada pihak berwenang, mengklaim bahwa pesantren tersebut dijadikan tempat menyembunyikan senjata dan merencanakan pemberontakan. Di markas besar Kopassus, laporan tentang pesantren itu sampai ke meja Mayor Arini Kusuma, seorang perwira muda yang dikenal cerdas dan tangkas. Meski hatinya ragu, tugas tetap tugas. Mayor Arini memimpin tim kecil untuk menyelidiki pesantren tersebut secara langsung. Informasi yang mereka terima sangat jelas. Jika terbukti ada ancaman, mereka harus bertindak cepat untuk mengamankan lokasi dan menangkap pemimpinnya. Dengan peralatan taktis dan senjata lengkap, tim Kopassus bergerak diam-diam menuju desa itu pada malam hari. Warga desa yang menyadari kedatangan pasukan militer segera memberitahu Kiai Abdul Salam. Namun, Kiai hanya tersenyum tenang, seolah telah mengetahui bahwa cobaan ini adalah bagian dari rencana ilahi. Kalian jangan khawatir. Tetaplah di rumah, dan jangan terlibat. Biarkan aku yang menghadapi mereka, kata Kiai Abdul Salam kepada para santri dan warga yang berkumpul di pesantren. Kiai Abdul Salam bukanlah orang biasa. Selain memiliki pemahaman agama yang mendalam, beliau juga memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi yang diwariskan oleh gurunya. Ilmu itu bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk melindungi diri dari bahaya dan menegakkan kebenaran. Ketika tim Kopassus tiba di depan gerbang pesantren, suasana hening. Tidak ada perlawanan, tidak ada tanda-tanda ancaman. Mayor Arini, yang memimpin di depan, menginstruksikan timnya untuk bergerak hati-hati. Mereka mendapati Kiai Abdul Salam berdiri di tengah halaman pesantren, mengenakan jubah putih dan peci hitam. Raut wajahnya tenang, seperti tidak ada ketakutan sedikit pun. "Assalamualaikum," sapa Kiai Abdul Salam dengan suara lembut. "Ada yang bisa saya bantu, anak-anak?" Mayor Arini melangkah maju. "Waalaikumsalam. Maaf, Kiai. Kami datang untuk menyelidiki laporan adanya ancaman di sini. Kami mohon kerja sama Kiai untuk mengikuti kami ke markas demi pemeriksaan lebih lanjut." Kiai Abdul Salam tersenyum kecil. "Apakah kalian yakin ada ancaman di sini? Atau kalian hanya mengikuti perintah tanpa memahami kebenarannya?" Kata-kata Kiai Abdul Salam mengguncang hati Mayor Arini. Namun, sebagai seorang prajurit, ia tak bisa terpengaruh. Ia memberi isyarat kepada pasukannya untuk mendekat dan menangkap Kiai Abdul Salam. Ketika seorang prajurit mencoba menyentuh bahu Kiai Abdul Salam, tubuhnya mendadak terpental sejauh 5 meter, seolah-olah ditabrak tembok tak kasat mata. Seluruh anggota tim Kopassus tertegun. Mereka mencoba lagi, namun hasilnya sama. Bahkan tanpa gerakan dari Kiai, siapapun yang mendekat langsung terdorong oleh kekuatan tak terlihat. "Anak-anak, aku tidak ingin melukai kalian," ujar Kiai Abdul Salam dengan nada lembut. "Tapi jika kalian memaksa, aku harus melindungi pesantren ini." Mayor Arini, yang menyaksikan kejadian itu, merasa kebingungan. Ini bukan situasi yang dilatih di medan perang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Kiai ini. Namun, demi menjalankan tugas, ia memutuskan untuk menggunakan taktik lain. Ia memerintahkan pasukannya mundur sejenak untuk menyusun strategi. Sementara itu, Kiai Abdul Salam kembali masuk ke dalam pesantren, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir ulang. Di dalam hati Mayor Arini mulai muncul keraguan.
Ia teringat pada ajaran ibunya tentang pentingnya berhati-hati dalam menilai seseorang. Jangan pernah mengambil keputusan sebelum kau benar-benar tahu kebenarannya, begitu pesan ibunya yang selalu ia ingat. Malam itu, di bawah sinar bulan, Mayor Arini duduk termenung di pos sementara yang didirikan timnya. Ia tahu bahwa Kiai Abdul Salam bukan orang biasa, dan laporan yang diterima mungkin tidak sepenuhnya benar. Namun, perintah atasan adalah mutlak. Ia harus memutuskan, terus melanjutkan operasi ini atau mencari kebenaran lebih jauh. Di sisi lain, Kiai Abdul Salam memanfaatkan waktu malam untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, jika ini ujian MU, maka berikanlah petunjuk kepada mereka yang mencari kebenaran. Lindungilah kami dari fitnah yang menyesatkan. Suasana semakin tegang. Pertarungan antara kekuatan fisik dan kebenaran moral telah dimulai. Malam itu terasa panjang bagi Mayor Arini. Rasa penasaran bercampur keraguan menguasai pikirannya. Ia mencoba memetakan ulang semua informasi yang didapat. Mengapa Kiai Abdul Salam, yang jelas-jelas dihormati oleh masyarakat, bisa dituduh sebagai ancaman? Adakah yang tidak beres dengan laporan ini? Ia memutuskan untuk mencari jawaban lebih dalam. Sementara itu, anggota tim Kopassus lainnya mulai gelisah. Mereka adalah prajurit-prajurit tangguh, tetapi kejadian aneh tadi siang mengguncang keberanian mereka. Salah satu dari mereka, Sersan Wisnu, memberanikan diri bertanya kepada Mayor Arini. Mayor, apakah kita benar-benar yakin dengan tugas ini? Kiai itu sepertinya bukan orang biasa, kata Sersan Wisnu dengan suara lirih. Arini menatap Wisnu sejenak. Kita di sini karena perintah, Sersan. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang kita lihat tadi. Besok pagi, aku akan berbicara langsung dengan Kiai Abdul Salam. Kita perlu mendengar penjelasannya. Keputusan itu disambut lega oleh sebagian anggota tim, tetapi ada juga yang khawatir. Mereka tahu bahwa berbicara dengan seorang yang diduga ancaman tanpa tindakan tegas bisa dianggap sebagai kelemahan. Pagi harinya, Arini pergi ke pesantren hanya ditemani oleh Sersan Wisnu. Mereka meninggalkan senjata mereka di pos untuk menunjukkan itikat baik. Di depan gerbang pesantren, mereka bertemu dengan seorang santri yang mengantar mereka ke aula utama, tempat Kiai Abdul Salam menunggu. Ketika masuk, Arini melihat bahwa Kiai Abdul Salam tengah membaca Al-Quran dengan khusyuk. Setelah selesai, beliau mempersilakan Arini dan Wisnu duduk. Kalian datang dengan niat baik, aku menghormatinya, ujar Kiai Abdul Salam sambil tersenyum. Apa yang ingin kalian tanyakan? Arini menatap Kiai itu dengan tajam, tetapi dengan nada yang sopan. Kiai, kami mendapat laporan bahwa pesantren ini dijadikan markas kelompok radikal. Kami hanya ingin memastikan kebenarannya. Kiai Abdul Salam menghela napas panjang. Fitnah adalah senjata yang paling berbahaya. Nah, aku tahu dari mana asal laporan itu. Tapi, sebelum aku menjelaskan lebih jauh, aku ingin bertanya, apakah kalian percaya pada apa yang kalian lihat dengan mata kepala sendiri, atau hanya pada apa yang kalian dengar dari orang lain? Pertanyaan itu menohok Arini. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur, kami hanya menjalankan tugas, Kiai. Namun, setelah melihat apa yang terjadi kemarin, aku mulai merasa ada yang tidak sesuai. Bagus, kata Kiai Abdul Salam. Kebenaran selalu dimulai dari keraguan terhadap apa yang salah. Jika kau ingin melihat kebenaran, aku mengizinkanmu memeriksa seluruh pesantren ini. Kau bisa bertanya kepada siapapun, kapanpun. Arini terkejut dengan keterbukaan Kiai itu. Tanpa buang waktu, ia dan Wisnu mulai berkeliling pesantren, berbicara dengan para santri dan warga sekitar. Mereka menemukan bahwa aktivitas di pesantren itu murni pendidikan agama dan sosial. Tidak ada tanda-tanda kegiatan mencurigakan seperti yang dilaporkan. Setelah seharian menyelidiki, Arini kembali menemui Kiai Abdul Salam. Kiai, aku tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Tapi aku masih penasaran, kenapa seseorang menyebarkan fitnah seperti ini? Kiai Abdul Salam tersenyum pahit. Tidak semua orang suka melihat kebaikan. Nah, ada yang iri, ada yang dendam. Dalam kasus ini, aku yakin ini ulah seseorang bernama Wirya. Dia pernah mencoba menipu warga desa ini, tapi aku menghalanginya. Sejak saat itu, dia menaruh dendam. Arini semakin yakin bahwa ada kesalahan besar dalam misi ini. Namun,
Ia tahu bahwa tidak mudah membuktikan fitnah ini kepada atasannya. Ia harus memiliki bukti yang kuat untuk membatalkan operasi ini. Malam itu, Arini memanggil timnya untuk berdiskusi. Ia menjelaskan apa yang ditemukan selama penyelidikan di pesantren. Namun, tidak semua anggota setuju dengan pandangannya. Beberapa masih menganggap bahwa Kiai Abdul Salam berbahaya karena kemampuan luar biasanya. Mayor, bagaimana jika Kiai itu hanya berpura-pura? Kita tidak tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan, kata seorang prajurit bernama Letnan Bimo. Aku mengerti kekhawatiranmu, Letnan, jawab Arini. Tapi aku tidak menemukan bukti apapun yang mendukung tuduhan itu. Kita tidak bisa bertindak hanya berdasarkan asumsi. Aku akan melaporkan temuan kita ke markas. Jika mereka memerintahkan kita untuk mundur, maka tugas kita selesai. Namun, tidak semua setuju. Di balik layar, Letnan Bimo yang ambisius mulai merencanakan sesuatu. Ia merasa bahwa jika operasi ini berhasil, namanya akan naik daun. Diam-diam, ia mengatur strategi untuk menyerang pesantren tanpa sepengetahuan Mayor Arini. Saat malam semakin larut, Letnan Bimo memimpin beberapa anggota tim untuk menyusup ke pesantren. Mereka yakin bahwa ini adalah kesempatan untuk menangkap Kiai Abdul Salam dan membuktikan bahwa mereka benar. Namun, ketika mereka mulai mendekat, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh mereka terasa berat, seperti ada kekuatan besar yang menekan mereka. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara lantang terdengar dari arah aula utama. Anak-anak, aku sudah memperingatkan kalian. Jangan memaksakan kehendak. Kiai Abdul Salam muncul dari dalam kegelapan, auranya memancarkan cahaya lembut namun menakutkan. Dengan satu gerakan tangan, seluruh anggota tim yang menyerang terpental ke belakang, jatuh berguling-guling di tanah. Letnan Bimo mencoba bangkit, tetapi kakinya gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap Kiai Abdul Salam dengan mata penuh ketakutan. Pergilah, kata Kiai Abdul Salam dengan nada tegas. Dan sampaikan pada pemimpin kalian bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh kebohongan. Pagi menjelang dengan suasana yang berat di pos Kopassus. Letnan Bimo dan anggota timnya kembali dalam keadaan lelah dan syok. Mereka tidak berani menceritakan secara rinci apa yang terjadi di pesantren kepada Mayor Arini, hanya mengatakan bahwa mereka telah gagal melaksanakan operasi tanpa seizin komandannya. Arini yang marah besar memarahi Letnan Bimo karena bertindak di luar komando. Kau tidak hanya membahayakan dirimu sendiri, tetapi juga merusak reputasi kita sebagai prajurit yang profesional. Arini membentak dengan tegas. Namun, di balik kemarahan itu, Arini juga merasa lega. Keputusan yang ia buat untuk tidak menggunakan kekerasan tampaknya tepat. Ia semakin yakin bahwa ada kekuatan besar di balik Kiai Abdul Salam, tetapi kekuatan itu bukanlah ancaman. Sebaliknya, kekuatan itu muncul untuk melindungi kebenaran. Di sisi lain, Wirya, si penyebar fitnah, mulai gelisah. Ia mendengar bahwa tim Kopassus belum berhasil menangkap Kiai Abdul Salam, bahkan beberapa dari mereka pulang dengan rasa takut. Ia sadar bahwa jika terlalu lama, fitnahnya bisa terbongkar. Ia pun merancang rencana lain untuk menghancurkan Kiai Abdul Salam. Wirya mendekati seorang pejabat korup di wilayah itu yang memiliki pengaruh terhadap pasukan keamanan. Ia menawarkan sejumlah uang untuk memastikan bahwa operasi terhadap pesantren itu tetap berlanjut, dengan dalih bahwa Kiai Abdul Salam pasti memiliki sesuatu yang disembunyikan. Jika Kiai itu terlalu kuat untuk dihadapi langsung, kita harus memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya, ujar Wirya kepada pejabat tersebut. Mereka sepakat untuk menyebarkan informasi palsu baru, bahwa Kiai Abdul Salam merencanakan serangan balasan terhadap pasukan Kopassus. Kabar baru itu sampai ke atasan Mayor Arini, yang langsung memerintahkan agar operasi dilanjutkan dengan kekuatan penuh. Arini tidak punya pilihan selain mematuhi perintah itu. Namun, ia tahu bahwa jika mereka menyerang lagi tanpa bukti kuat, akan ada konsekuensi besar, tidak hanya bagi pesantren tetapi juga bagi dirinya sebagai komandan misi. Ia memutuskan untuk memberi peringatan kepada Kiai Abdul Salam. Malam itu, ia pergi ke pesantren sendirian, kali ini dengan membawa hati yang lebih rendah dan kepala yang lebih dingin. Ketika sampai di sana, Kiai Abdul Salam sudah menunggunya di aula. Mayor Arini, aku tahu kau datang bukan untuk bertarung. Apa yang ingin kau sampaikan? Arini menatap Kiai Abdul Salam dengan raut wajah serius. Kiai,
Aku baru saja menerima perintah untuk melanjutkan operasi. Tapi aku tidak percaya bahwa pesantren ini adalah ancaman. Aku khawatir ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang yang ingin menghancurkan Kiai. Kiai Abdul Salam tersenyum tipis. Aku menghargai kejujuranmu, Nak. Tapi ketahuilah, kebohongan tidak akan bertahan lama. Aku tidak takut pada mereka yang ingin mencelakakan aku. Aku hanya khawatir terhadap mereka yang terjebak dalam kebohongan dan kehilangan jalan kebenaran. Pagi berikutnya, pasukan Kopassus datang dengan jumlah yang lebih besar. Kali ini mereka membawa kendaraan berat dan senjata lengkap. Warga desa yang mendengar kabar itu berkumpul di sekitar pesantren untuk memberikan perlindungan. Namun, Kiai Abdul Salam meminta mereka mundur. Jangan lawan mereka. Biarkan aku yang menghadapi, ujarnya tegas. Ketika pasukan mulai mengepung, Kiai Abdul Salam berdiri di tengah lapangan. Beliau mengangkat tangannya ke langit, membaca doa-doa dengan suara lantang. Tiba-tiba, langit yang sebelumnya cerah berubah mendung. Angin kencang berhembus, membuat pasukan Kopassus ragu untuk melangkah lebih jauh. Mayor Arini, aku sudah memberimu peringatan. Apakah kau masih ingin melanjutkan ini? Suara Kiai Abdul Salam terdengar meski jaraknya cukup jauh. Arini maju ke depan pasukannya, mencoba mengambil alih situasi. Kiai, aku tidak ingin ini berakhir dengan kekerasan. Aku hanya menjalankan perintah. Namun, sebelum Arini sempat melanjutkan, Letnan Bimo, yang masih menyimpan dendam, memerintahkan salah satu prajurit untuk melepaskan tembakan peringatan. Tembakan itu menggema di seluruh desa, membuat suasana semakin tegang. Kiai Abdul Salam tetap berdiri teguh. Aku tidak akan melawan kalian, kecuali kalian melukai orang-orang di sini. Ketika beberapa prajurit maju untuk menangkapnya, mereka kembali terpental, bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Kali ini, seluruh pasukan yang mendekat terhempas oleh kekuatan besar yang tak terlihat. Tubuh mereka berguling-guling di tanah, senjata mereka terlepas, dan beberapa kendaraan berat pun terbalik seolah-olah dilempar oleh tangan raksasa. Arini menyadari bahwa perlawanan tidak akan membawa hasil apa-apa. Ia mengangkat tangannya, memberi tanda kepada pasukannya untuk mundur. Kita tidak bisa melawan ini. Ini di luar kendali kita, teriaknya. Namun, Letnan Bimo yang keras kepala mencoba memimpin serangan lain. Sebelum ia sempat bertindak, Arini menarik pistolnya dan mengarahkan ke Bimo. Cukup, Letnan. Aku yang memimpin misi ini, dan aku memerintahkan kita untuk mundur sekarang juga. Melihat ketegasan Arini, pasukan lain akhirnya mematuhi perintah. Mereka mulai mundur, meninggalkan pesantren dalam damai. Kiai Abdul Salam menurunkan tangannya dan langit kembali cerah. Beliau hanya menatap Arini dengan senyuman penuh pengertian. Terima kasih, Nak. Kau telah memilih jalan yang benar, kata Kiai Abdul Salam. Arini menundukkan kepalanya. Maafkan kami, Kiai. Aku akan melaporkan semua ini kepada atasan, termasuk kecurigaan bahwa laporan kami didasarkan pada fitnah. Setelah kejadian di pesantren, Mayor Arini memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia kembali ke markas besar Kopassus dengan membawa seluruh informasi yang telah ia kumpulkan selama operasi. Dalam laporan tertulisnya, Arini menyatakan bahwa tidak ada ancaman nyata di pesantren Al-Hidayah, dan operasi ini didasarkan pada laporan palsu yang penuh dengan bias. Namun, ia tahu bahwa ini tidak akan mudah diterima oleh atasan, terutama karena tekanan dari pihak luar yang menginginkan agar pesantren itu dihancurkan. Dalam rapat tertutup dengan para petinggi, Arini menyampaikan argumennya dengan tenang tetapi tegas. Komandan, saya telah melakukan penyelidikan langsung. Tidak ada aktivitas mencurigakan di pesantren itu. Justru, saya menemukan indikasi bahwa laporan ini dibuat berdasarkan dendam pribadi seseorang terhadap Kiai Abdul Salam, ujar Arini. Salah satu petinggi, Kolonel Syahri, memandangnya dengan tajam. Mayor, ini masalah besar. Tuduhan Anda tentang adanya laporan palsu harus didukung oleh bukti yang sangat kuat. Jika tidak, ini akan menjadi presiden buruk bagi Kopassus. Arini kemudian menyerahkan bukti berupa rekaman wawancara dengan para santri dan warga desa,
serta pernyataan dari beberapa saksi yang menunjukkan bahwa Wirya adalah sumber dari fitnah tersebut. Selain itu, ia juga menunjukkan rekaman video saat Letnan Bimo memimpin serangan ilegal terhadap pesantren tanpa perintah langsung. Setelah rapat, Letnan Bimo dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya bertindak untuk menegakkan keamanan, tetapi bukti yang disampaikan oleh Arini membuatnya tak mampu berbicara banyak. Petinggi Kopassus akhirnya menjatuhkan sanksi berat kepada Bimo. Ia dicopot dari jabatannya dan diperintahkan untuk menghadapi pengadilan militer. Arini merasa lega, meskipun ia tahu bahwa masalah ini belum selesai sepenuhnya. Ancaman terhadap Kiai Abdul Salam masih ada selama Wirya belum diadili atas tindakannya. Untuk itu, ia memutuskan untuk menemui pejabat tinggi di wilayah Bogor dan meminta perlindungan hukum untuk pesantren. Sementara itu, kabar bahwa operasi Kopassus dihentikan menyebar ke seluruh desa. Wirya mulai merasa terpojok. Ia tahu bahwa jika Kiai Abdul Salam mengajukan tuntutan, maka kebohongannya akan terbongkar, dan ia bisa dipenjara. Dalam keputusasaannya, Wirya mencoba melarikan diri dari Bogor. Namun, atas permintaan Arini, polisi telah memasang pengawasan ketat di semua jalur keluar desa. Ketika Wirya mencoba melewati perbatasan, ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di bawah tekanan, akhirnya Wirya mengaku bahwa ia menyebarkan fitnah terhadap Kiai Abdul Salam karena dendam pribadi. Ia juga mengungkapkan bahwa ia bekerja sama dengan pejabat korup yang ingin mendapatkan keuntungan dari penghancuran pesantren. Proses hukum terhadap Wirya berlangsung cepat karena bukti-bukti yang disampaikan Arini sangat kuat. Pengadilan memutuskan bahwa Wirya bersalah atas penyebaran informasi palsu dan dijatuhi hukuman penjara. Selain itu, pejabat korup yang bekerja sama dengannya juga diinvestigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang. Pesantren Al-Hidayah akhirnya dinyatakan bersih dari segala tuduhan. Kiai Abdul Salam tidak menyimpan dendam terhadap Wirya, tetapi ia bersyukur bahwa keadilan telah ditegakkan. Ketika Arini datang ke pesantren untuk memberikan kabar tersebut, Kiai Abdul Salam menyambutnya dengan senyuman. "Terima kasih, Mayor Arini. Kau telah menunjukkan keberanian dan keadilan yang jarang dimiliki orang lain," kata Kiai Abdul Salam. Arini membalas senyuman itu. "Tidak, Kiai. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kebenaran harus ditegakkan, apapun risikonya." Setelah kejadian itu, pesantren Al-Hidayah semakin berkembang. Banyak orang yang datang dari berbagai tempat untuk belajar dari kebijaksanaan Kiai Abdul Salam. Di sisi lain, Mayor Arini mendapatkan penghargaan atas keberaniannya mengungkap kebenaran, meskipun ia juga menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan tindakannya. Arini belajar banyak dari pengalaman ini. Ia menyadari bahwa tugas seorang prajurit bukan hanya mengikuti perintah, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menggunakan kekuatan dan otoritasnya dengan bijaksana. Sementara itu, Kiai Abdul Salam terus mengajarkan kepada para santrinya tentang pentingnya sabar, tawakal, dan menghadapi cobaan dengan hati yang bersih. "Fitnah itu ibarat api," kata beliau dalam suatu ceramah. "Jika kita melawannya dengan api, kita hanya akan memperbesar kobarannya. Tapi jika kita melawannya dengan kebenaran dan kesabaran, api itu akan padam dengan sendirinya." Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat, bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kebohongan, dan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai orang lain, melainkan tentang keberanian untuk membela apa yang benar. Mayor Arini dan Kiai Abdul Salam adalah bukti nyata bahwa harmoni bisa tercipta jika ada keberanian untuk memahami dan saling menghormati. Dan di kaki Gunung Salak, pesantren Al-Hidayah tetap berdiri kokoh, menjadi simbol keteguhan iman dan keadilan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Ingin mendengarkan lebih banyak kisah-kisah menarik lainnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.